Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Manajemen Pro. Kali ini kita akan membahas mengenai tinjauan evaluasi dan kendali strategi. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tersebut. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Devi Larasati, Erwinda Mawarni, Yunikawati, Nur Haslina, Putri Awalia, Rafika Anandita Putri, Zakia Salsabila Zulzam, dan Rivaldi Asril. Sebelum itu, kembali lagi saya ingatkan untuk selalu mendukung channel YouTube kami ini, yaitu channel Manajemen Pro, dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share jika video yang kami berikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jika video ini dirasa baik. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel YouTube kami. Semoga channel YouTube kami terus berkembang. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya. Check it out. Karakteristik evaluasi strategi. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau evaluation adalah proses penilaian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Proses manajemen strategi dalam menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Beberapa para ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama memeriksa data dasar strategi perusahaan, yang kedua membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan yang ketiga mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana. Sangat tidak memungkinkan untuk menunjukkan bukti bahwa sebuah strategi telah optimal atau bahkan menjamin ia akan bekerja dengan baik. Hal yang dapat dilakukan dalam mengevaluasinya untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan. Richard Ramel menemukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi, yaitu konsistensi, konsonan, kelayakan, dan keuntungan. Konsonan dan keuntungan berdasarkan penilaian eksternal perusahaan, sedangkan konsistensi dan kelayakan secara meluas berdasarkan penilaian internal. Alasan evaluasi semakin sulit. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Yang keempat, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan. Selanjutnya, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhinya. Yang terakhir, semakin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan, ditambah dan dengan banyaknya ketidakpastiannya menyertai. Kerangka kerja evaluasi strategi. A. Meninjau berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks FEE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, litbang, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Analisis ini juga dapat dibantu dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana pesaing bereaksi atas strategi-strategi kita? 2. Bagaimana strategi pasang dapat berubah? 3. Apakah kekuatan dan kelemahan para pesaing utama berubah? B. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi merupakan aktivitas penting dalam mengevaluasi strategi. Aktivitas ini membandingkan hal yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harusnya dapat diukur dan mudah dipahami.
Kriteria umum yang sering digunakan dalam mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan yang seringkali mengawasi tiap perusahaan. Para penyusun strategi menggunakan 3 rasio untuk membuat 3 perbandingan kritis, yaitu 1. Membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, 2. Pembandingan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing, 3. Membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. C. Mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif merupakan aktivitas terakhir dalam mengevaluasi strategi. Aktivitas ini adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Mengambil tindakan korektif penting agar organisasi tetap pada jalur pencapaian tujuan. Tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan dari peluang eksternal utama, memperbaiki kelemahan internal. Balance scorecard. Balance scorecard adalah mengevaluasi strategi dan teknik terkendali. Balance scorecard akan efektif jika berisi kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Dalam balance scorecard, 4 perspektif yang penting, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam balance scorecard, terdapat 6 isu utama dalam mengevaluasi. 1. Konsumen. 2. Manajer atau karyawan. 3. Operasi atau proses. 4. Etika bisnis atau lingkungan hidup. 5. Komunitas atau tanggung jawab sosial. Dan yang keenam, keuangan. 4. Sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Contohnya, majalah Fortune setiap tahun mengevaluasi dan menampilkan Fortune 1000 pabrikan terbesar dan Fortune 50 perita terbesar, perusahaan transportasi, penyedia fasilitas umum, bank asuransi, dan berbagai jenis usaha keuangan di Amerika Serikat. Fortune menyusun peringkat perusahaan untuk berbagai faktor ROI, volume penjualan, dan profitabilitas. Setiap tahunnya, Fortune mempublikasikan riset strategi evaluasi mereka dalam artikel berjudul World Most Admired Companies. Karakteristik sistem evaluasi efektif. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan dasar. 1. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis. 2. Aktivitas evaluasi strategi harus memberi arti. 3. Aktivitas evaluasi strategi harus memberi informasi yang terwaktu. 4. Evaluasi strategi sebaiknya didesain untuk memberikan gambaran nyata dari hal yang terjadi secara objektif. Dan 5. Proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Isu seni atau ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Perspektif ini menganjurkan bahwa perusahaan perlu secara sistematis menilai lingkungan eksternal dan internal mereka, melakukan penelitian secara hati-hati, mengevaluasi sebab akibat dari alternatif yang ada, menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan alur tindakan yang ada. Yang kedua, seni. Mintzberg mengemukakan bahwa pengembangan strategi harus menyatu dalam suatu di mana pengambilan keputusan strategis berbasis pada pemikiran holistik, intuisi, kreativitas, dan imajinasi. Mintzberg dan pengikutnya menolak strategi yang dihasilkan dari objektif, lebih menyukai imajinasi subjektif. Isu yang terlihat dan tersembunyi. Yang pertama, terlihat atau keterbukaan, yaitu
agar karyawan dan pemangku kepentingan lain dapat dipersiapkan untuk berkontribusi dalam proses. Investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar dukungan yang lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan kemana perusahaan akan melangkah. Selanjutnya, keterbukaan mendorong timbulnya demokrasi, sementara kerahasiaan mendorong autokrasi. Dan terakhir, partisipasi dan keterbukaan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan komunikasi dalam perusahaan. Yang kedua yaitu tersembunyi. Pertama, penyebaran strategi perusahaan secara bebas dapat dengan mudah diubah menjadi intelijen persaingan oleh pesaing yang akan mengeksploitasi informasi tersebut. Kedua, kerahasiaan membatasi kritik, terkaan, dan retrospeksi ke depan. Ketiga, partisipasi dalam proses strategi yang terbuka menjadi lebih menarik sehingga dapat memancing minat pesaing. Dan yang terakhir, kerahasiaan membatasi pesaing untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan dan melemahkan perusahaan. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay tune ya.